When you feel it's hopeless, when you think that you lost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Rahim, BP 19102510-2013. Yang pertama, saya akan mengenalkan tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman biji-bijian yang berasal dari Amerika, kemudian menyebar ke dataran Asia dan Afrika melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa tersebut. Dalam catatan sejarah, di Indonesia sendiri, tanaman jagung masuk pada abad ke-16 dan dijadikan sebagai komoditi kedua setelah tanaman padi. Dan di berbagai daerah di Indonesia seperti Madura, tanaman jagung dijadikan sebagai makanan pokok bagi masyarakat setempat. Tikus merupakan hama utama yang menyebabkan kerusakan pada jagung dan menyebabkan jagung kehilangan hasilnya. Meskipun penurunan hasil belum dilaporkan, tetapi luas areal yang dirusak bertambah luas setiap tahunnya. Tikus tidak hanya menyerang tanaman jagung, tikus juga menyerang tanaman padi sawah, umbi-umbian, serta biji-biji yang lain. Dan juga tikus tidak hanya menyerang di lapangan saja, melainkan tikus juga menyerang persediaan makanan atau tempat penyimpanan di rumah petani. Perkenalkan, nama saya Salsabila Parismandai, BP 191025-2003. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tikus. Tikus termasuk hewan menyusui kelas mamalia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang bersifat merugikan. Sifat menguntungkannya terutama yaitu pemanfaatannya sebagai hewan percobaan di laboratorium. Sedangkan sifat merugikannya yaitu sebagai hama pada komoditas pertanian, hewan pengganggu di rumah, serta penyebaran atau penularan faktor beberapa penyakit pada manusia dan hewan ternak atau peliharaan. Para ahli zoologi sepakat untuk menggolongkan tikus ke dalam ordo Rodentia atau hewan pengerat, subordo Myomorpha, famili Muridae, dan subfamili Murinae. Tikus yang menjadi hama pada pohon jagung dan umbi-umbian memiliki morfologi tekstur rambut yang agak kasar, bentuk hidung yang kerucut, bentuk badan yang silindris, warna bagian badan dan punggung yang coklat kekuningan, warna bagian perut yang putih kekuningan atau krem, memiliki warna ekor bagian atas berwarna coklat hitam, memiliki warna bagian bawah yaitu coklat kehitaman, dan biasanya berada pada perkebunan. Baik, saya Chelsea Dwi Maharani dengan nomor BP 191025-1008 akan menjelaskan mengenai gejala serangan hama tikus pada tanaman jagung. Nah, tikus umumnya menyerang tanaman jagung pada fase generatif atau pembentukan tongkol dan pengisian biji. Tongkol yang telah masak susu akan dimakan oleh tikus sehingga tongkolnya itu menjadi rusak dan mudah terinfeksi oleh jamur. Nah, bagian yang disukai oleh tikus adalah bagian ujung tongkol jagung sampai ke pertengahan. Tanaman jagung yang biasa diserang oleh tikus biasanya ditanam pada lahan setelah penanaman padi, sehingga tikus yang menyerang tanaman jagung itu adalah spesies tikus sawah atau Ratus argentiventer. Gejala serangan hama tikus pada tanaman jagung terlihat pada tongkol jagung tidak memiliki bulir-bulir
karena telah dimakan oleh hama tikus, sehingga hanya tersisa tongkol tanpa adanya bulir-bulir dari jagung. Hama tikus akan menyerang tanaman pada malam hari, apalagi diikuti dengan memasuki musim hujan, di mana hama tikus ini akan meluas dan meningkat sehingga petani dapat menyebabkan kegagalan panen ataupun kerugian yang sangat besar. Selain pada tanaman jagung, hama tikus juga dapat menyerang tanaman umbi-umbian seperti ubi jalar. Tikus akan menyerang tanaman ubi jalar pada stadia pembentukan umbi dengan cara memakan daging buah secara tidak beraturan sehingga menjadi rusak. Nah, gejala gigitan tikus ini dapat menyebabkan infeksi pada umbi yang diikuti dengan gejala pembusukan umbi, seperti pada gambar di samping. Saya Mentari Fitmaini, BP 1910-15144 akan menjelaskan tentang habitat dari vertebrata hama tikus. Tikus ditemukan di seluruh dunia, meskipun beberapa subfamili dari tikus ini hanya ditemukan di daerah-daerah tertentu. Tikus ini tidak akan ditemukan di daerah Antartika dan daerah-daerah yang memiliki pulau yang berada di tengah samudera. Tikus ini juga menempati berbagai ekosistem dari hutan tropis hingga tundra, di mana spesies tikus ini bisa ditemukan di dalam tanah, di pepohonan, dan juga semi-akuatik. Dan beberapa tikus ini juga merupakan hewan terestrial. Dari pengamatan yang kami lakukan, yaitu mengamati hama vertebrata yang menyerang tanaman jagung. Salah satunya adalah wabah tikus. Wabah tikus ini juga menyerang tanaman padi. Tikus merupakan hewan pengerat. Hewan pengerat ini menyukai tempat seperti persawahan, ladang, dan juga padang rumput, di mana tempat ini merupakan tempat untuk memperoleh makanan kesukaannya, seperti bulir padi, jagung, dan juga rerumputan. Umumnya, tikus ini akan membuat sarang di dalam tanah, di bawah batu, dan juga di sisa-sisa kayu. Daya adaptasi tinggi yang dimiliki oleh tikus ini menyebabkan tikus mudah tersebar baik itu di dataran tinggi ataupun dataran rendah, di mana mereka suka menggali lubang untuk tempat tinggal dan juga berkembang biak, seperti di terowongan, di jalur sepanjang pematang sawah, dan juga di sekitar irigasi. Itulah sedikit penjelasan tentang habitat dari vertebrata hama tikus. Perkenalkan, nama saya Zahra Zaslisti, nomor BP 1910253023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pengendalian hama tikus terhadap tanaman jagung. Yang pertama, pengendalian hayati. Tikus dapat dikendalikan dengan cara memanfaatkan predator seperti kucing, burung hantu, dan burung helang. Penggunaan patogen sebagai agen pengendalian hayati tidak dianjurkan karena dapat berdampak negatif terhadap manusia. Yang kedua, sanitasi. Pembersihan dan penyempitan pematang atau tanggul dilakukan untuk membatasi tikus membuat sarang. Untuk itu, pematang dan tanggul dibuat dengan lebar kurang dari 40 cm. Yang ketiga, secara mekanik. Pemagaran tanaman dengan plastik dan pemasangan bubuk perangkap merupakan tindakan pengendalian mekanik yang dapat dilakukan untuk mengurangi populasi tikus. Yang keempat, secara kimiawi. Pemposan dengan menggunakan bahan fumigasi secara efektif dapat menurunkan populasi tikus. Jenis bahan fumigasi yang biasa dipakai yaitu yang pertama, hidrogen cyanida, karbon monoksida, hidrogen fosfida, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metal bromida. We rise up.